Oke. Selamat pagi Lause Yuki. Selamat pagi Lause Maritus. Oke, apa kabarnya? Kabarnya baik Lause. Baik ya, oke kita tanya adik-adik kita ya. Hari ini mereka nampaknya penuh sukacita ya, datang memuji Tuhan. Oke, kita sapa Lause ya. Selamat pagi adik-adik semua. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Iya, sehat ya. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa kembali untuk datang ke rumah Tuhan ya Lause Yuki ya. Iya Lause. Kita datang ke rumah Tuhan untuk apa ya? Untuk beribadah kepada Tuhan Lause. Iya, kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mau mulai ibadah, boleh tidak kita main-main lagi Lause? Boleh dong Lause. Boleh? Boleh lagi kita main-main? Tidak boleh ya. Kita tidak boleh main-main lagi kalau kita mau beribadah. Waktunya kita memuji Tuhan. Oke? Kita memuji Tuhan harus buka suara. Duduk dengan sopan. Oke? Jangan lagi ganggu-ganggu teman. Oke? Kita memulai pujian kita Lause Yuki ya. Dengan lagu Mars Sekolah Minggu. Oke, buka suaranya ya. Mars Sekolah Minggu. Ayo Lause. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, kita mau berdoa ya. Satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Tolonglah kami agar kami bisa beribadah dengan baik. Tolong kami untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan pujian kita Lause Yuki ya. Kira-kira lagu apa ya? Nah, apa judul lagu kita Lause Yuki? Demikian Allah mengasihi dunia. Iya, demikian Allah mengasihi dunia. Bagaimana Tuhan mengasihi dunia ya? Nah, kita akan lihat dari lagu yang akan kita nyanyikan. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Demikian Allah mengasihi dunia. Oke.
tanya adik-adik Lause Yuki ya. Bagaimana Tuhan mengasihi dunia ini ya? Ada yang tahu? Bagaimana kita tahu bahwa Allah mengasihi dunia ini? Nah, ada yang tahu tidak ya? Dari lirik lagu ini, bagaimana kita tahu Allah mengasihi dunia? Ada yang tahu? Coba Lause Yuki tahu tidak ya? Bagaimana Tuhan mengasihi dunia ini ya? Tahu Lause. Tahu, oke. Coba kasih tahu adik-adik bagaimana kita tahu Allah mengasihi dunia ini. Jadi Allah mengutus anaknya yang satu-satunya untuk mati di Kalvari untuk membebaskan kita semua Lause. Iya, anak satu-satunya itu siapa Lause Yuki? Tuhan Yesus Kristus. Iya, Tuhan Yesus ya. Jadi Allah Bapa dia mengutus anaknya untuk datang ke dunia mati bagi kita semua orang-orang berdosa. Nah, ini adalah bukti Allah mengasihi kita. Oke, kita nyanyikan satu kali lagi ya pujian ini. Ayo buka suaranya ya. Oke, langsung. Allah mengasihi, ya berikan anaknya mati di Kalvari untuk bebaskan saya. Dia akan datang pula dengan penuh mulia. Amat besar kasih-Nya. Oke, kita lanjutkan pujian kita sedikit demi sedikit. Oke, sedikit demi sedikit. Oke, Lause. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerah-Nya. Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Iya, sedikit demi sedikit. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus bisa berubah Lause ya. Dari tadinya kita suka berbohong, lalu kita semakin hari semakin tidak suka berbohong lagi. Oke? Berubah sedikit dan Tuhan Yesus mengubahkan kita. Oke, kita lanjutkan pujian kita lagi. Pujiannya Aku Berubah. Oke, nah ayo semua adik-adik buka suara ya. Lause mau dengar suaranya. Jadi Lause kecilin suara Lause ya. Oke, Lause mau dengar suara adik-adik semua. Oke, Aku Berubah. Ayo. Oke, Lause. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hati. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu
Lause Yuki. Ini pujian kita mengajarkan kita tentang apa ya? Untuk berubah lah Ustaz. Setelah percaya kepada Tuhan kita harus berubah. Oke, berubah jadi apa Lause? Berubah jadi Power Ranger? Enggak kan? Jadi berubah dan semakin hari semakin menjadi anak-anak yang baik. Mungkin kita selama ini tidak taat kepada orang tua Lause Yuki ya. Iya. Kita melawan kepada orang tua. Nah, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau dengar-dengaran orang tua Lause Yuki ya. Betul. Oke, Lause. kita harus berubah. Oke, nah sekarang kita mau bawa persembahan sambil kita memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan. Nah, tugas persembahan hari ini kelas kecil Lause Yuki ya. Iya, Kelas playgroup. Oke, aku bawa dan berikan. Oke. Oke, Lause. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik saja. Yang sebelah kiri Lause saja. Yang sebelah kanan Lause. Anak-anak remaja. Oke, sama-sama. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, musik saja. Iya. Oke, kita minta Lause Cerisena ya, pimpin doa ya. Ayo semua lipat tangan, tutup mata. Lause Cerisena pimpin dalam doa. Mari kita berdoa, ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur pada pagi hari ini pada pagi hari ini kami bisa kembali bisa kembali untuk datang untuk beribadah di rumah-Mu. beribadah di rumah-Mu. Tuhan, Tuhan, sekarang kami telah sekarang kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami agar kami bisa mengerti firman-Mu
mengerti firman-Mu dengan baik. dengan baik. Tuhan, Tuhan, inilah doa dan permohonan kami inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Lause, terima kasih adik-adik playgroup. Oke, nah sekarang kita mau lihat apa Lause Yuki? Kita mau lihat pengumumannya Lause. Oke, lihat pengumuman. Oke, kalau kita lihat pengumuman, perhatikan di depan ya. Pasang telinganya, dengarkan pengumuman ya. Oke, yang pertama apa Lause Yuki? Yang pertama itu saat teduh anak sekolah minggu dilakukan setiap malam jam 8 sampai 8.30 Teng. Jadi mari kita semuanya ikut bersama. Iya, saat teduh malam ya, jam 8 sampai 8.30. Kan Lause banyak lihat anak-anak di sini kan? Tapi setiap kali saat teduh sedikit ya. Nah, ikut ya setiap malam. Oke, selanjutnya Lause Yuki. Asisten guru sekolah minggu dan anak kelas remaja diminta untuk mengikuti renungan malam remaja setiap malam jam 9 Teng. Ya, asisten juga ya dan anak remaja ya ikut renungan malam. Sebentar saja ya. Dan nanti Lause Dedi akan pimpin untuk belajar firman Tuhan ya. Oke, selanjutnya Lause. Latihan presentasi Natal dimulai jam 9 sampai 9.25 Teng. Iya, oke. Guru sekolah minggu dan asisten dihimbau untuk hadir on time. Ya, semua guru ya dan asisten kita usahakan hadir on time ya. Oke. Yang keempat, petugas playgroup kebaktian hari ini Lause Dewi dan Lause Rianti. Oke, nah sampai di situ saja pengumuman kita. Sekarang kita mau bagi kelas ya. Oke, yang kelas kecil ikut Lause Luis ya, bawa ke bawah. Oke, Lause, makasih ya. Tes. Bentar ya.
Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, kita akan ayat hafalan dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini kami bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan tolong kami supaya kami bisa beribadah sesuai dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ayat hafalan kita hari ini yaitu Mazmur pasal pertama, ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama dulu 2, 3, ya. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat 6. Oke, kita hafal bersama-sama 1 menit saja, karena singkat. Ceris geser lagi sebelah kiri. Oke. Dah. Biar sini yang nampak di belakang juga. Sudah, kita sebutkan bersama-sama ya. 2, 3, ya. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat 6. Tahap 2, 3, ya. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat 6. 2, 3, ya. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat 6. 2, 3, ya. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat 6. Terakhir. 2, 3, ya. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat 6. Oke, kita minta Derance. Oke, Sania. Oke, lanjut. Cherish. Yurifea. Oke, sekarang suara ya. Ana. Ya, mengenal jalan orang benar. Nia. Oke. Yurifea agak geser ke kanan sedikit. Lagi, sedikit lagi. Oke.
Si Natania bisa geser sedikit. Biar nampak semua. Oke. Natania, besarkan suara. Ya, menuju kebinasaannya. Joanna, besarkan suara. Oke, Steve. Oke, Cherish. Oh, udah. Kiring. Terakhir, Ajelia. Oke, kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari, yaitu pelajaran 10. Judulnya Allah memilih dan mengubah Yakub. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Allah memilih dan mengubah Yakub. Ceritanya terambil dari firman Tuhan Kejadian pasal 25 sampai 33 ya. Apa saja tujuan pelajaran kita? Yang pertama, Argelia. Ya. Yang kedua, Steve, bacakan. Yang ketiga, Nia, besarkan suara. Ya, 3 poin ini akan kita capai dalam cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Apa saja kebenaran Alkitabnya? Nah, hanya 1 poin ya. Pertama, yaitu Allah memilih Yakub si penipu untuk mewarisi janji-janji Allah dan mengubah hatinya. Jadi Tuhan yang memilih Yakub. Walaupun dia dalam hidupnya dikatakan sebagai seorang penipu, tetapi Tuhan memilih dia dengan kemurahan Tuhan untuk mewarisi janji-janji Allah kepada Abraham. Dan Tuhan bekerja mengubah hidup Yakub, ya, sehingga kita melihat nantinya Yakub dia bertobat ya. Yang pertama, Allah memilih Yakub untuk mewarisi janji-janji covenant-nya. Covenant itu berbicara tentang perjanjian Tuhan ya, khususnya kepada Abraham ya. Nah, kalau kita melihat Abraham dia punya seorang anak laki-laki, namanya anaknya yang dipilih sebagai penerus janji Tuhan kepada Abraham. Namanya Ishak, bukan Ismail ya. Ismail itu tidak dipilih oleh Tuhan. Yang dipilih oleh Tuhan adalah Ishak. Dan Ishak dia memiliki seorang istri. Namanya, ada yang tahu? Cherish, namanya siapa? Nama istri Ishak. Kurang tepat. Sarah itu mamanya. Si Argelia? Hah? Siapa? Hana jauh lagi, itu sudah ke cucu-cucunya, itu udah jauh ceritanya. Nia? Gak tahu. Desanya? Nama istri dari Ishak. Hah? Ya, Rika. Ingat itu ya.
istri dari Abraham namanya Sarah. Istri dari Ishak namanya Ribka. Ya, jadi jangan bingung. Tuhan berfirman kepada Ishak bahwa Ribka mengandung dan yang dia kandung adalah anak kembar. Apa kata Tuhan? Dua bangsa ada dalam kandunganmu. Nah, Tuhan berbicara kepada Ribka. Dan dua suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dikatakan dua bangsa. Artinya anak kembar ya. Dua anak laki-laki. Dan dikatakan anak yang bungsu atau anak yang lebih muda akan menjadi tuan atas anak yang pertama. Bisa mengerti? Jadi yang menjadi tuan atau yang berkuasa adalah anak yang lebih muda atau anak yang kedua. Kan kembar ini kan? Kan mana yang pertama yang lahir, lalu habis itu yang kedua, dan dikatakan yang keduanya lah yang akan menjadi tuan atas anak yang pertama ya. Dan kita melihat beberapa waktu kemudian Ribka melahirkan. Dan anak pertama yang lahir, dia tubuhnya merah dan berbulu, atau berbulu kan? Banyak bulu. Lehernya, di tangannya, ya. Namanya Esau. Ya, itu Kejadian pasal 25 ayat 25 ya. Lalu anak yang kedua berbeda dengan Esau. Kalau Esau kan dia berbulu kan. Kalian pernah lihat anak kecil masih kecil tapi sudah ada banyak bulu-bulunya tipis-tipis kayak gitu, ya kan? Apalagi nanti kalau udah besar kan. Gitu. Tapi kalau Yakub beda. Dikatakan badannya licin, dalam arti tidak seperti Esau yang punya banyak bulu-bulu, ya mungkin seperti kita inilah, ya. Dan namanya Yakub ya di sini dikatakan itu tertulis di Kejadian pasal 25 ayat 26. Nah, jadi itu yang pertama yang kita pelajari bahwa Tuhan memilih Esau karena tadi dikatakan oleh Tuhan bahwa anak yang muda atau nomor 2 yaitu Yakub yang akan menjadi tuan atas anak pertama yaitu Esau. Nah, yang kedua yang kita mau pelajari, Yakub adalah seorang penipu dan suka melakukan muslihat. Muslihat itu ya sama, ya melakukan kecurangan, melakukan sesuatu dengan licik, ya. Menipu sama juga, ya. Dan di sini dikatakan Yakub itu adalah seorang penipu, ya. Bagaimana kita melihat dalam hidupnya secara manusia, mungkin kita berpikir kenapa ya dia dipilih oleh Tuhan? Karena dia melakukan perbuatan seperti menipu. Ya. Tapi nanti kita akan tahu jawabannya. Kita lihat dulu bagaimana Yakub dalam hidupnya dia melakukan suatu perbuatan menipu ya. Nah, kita melihat dulu ketika mereka besar, Esau orangnya, hobinya, sukanya pergi berburu binatang di padang. Jadi suka pergi ambil senjatanya dan tangkap binatang atau berburu binatang. Itu apalagi di zaman dulu ya kan, masih banyak binatang-binatang di hutan ya kan. Terus sekarang sudah hampir punah itu diburu banyak orang ya kan. Kalau dulu di Kampung Lause dapat rusa itu gampang dulu, tapi sekarang udah susah, hampir nggak ada lagi rusa ya, karena sudah diburu banyak orang. Nah, tetapi sebaliknya Yakub beda, sukanya tinggal di rumah ya, dia tinggal di rumah bersama mama, bersama papanya ya kan. Dia tidak suka keluar, pergi berburu seperti Esau. Dia tidak suka. Jadi ada perbedaan ya. Bisa mengerti ya?
Lalu suatu hari, karena Yakub ini kan suka tinggal di rumah kan, dia pasti dia masak, ya kan? Siapa yang suka masak sih? Gak ada. Ada yang suka masak. Sukanya apa? Makan ya. Ya. Semua gini-gini kepala. Ya sama lah. Lausa juga suka makan. Oke. Nah, jadi Yakub dia sedang memasak. Masak apa dia? Kacang merah. Tahu kacang merah? Kacang merah kalau dimasak enak ya kan? Lalu Esau dia baru balik dari tempat berburu. Kalau dia baru balik itu berarti dia capek kan? Kelelahan kan, namanya berburu itu harus lari, ya kan? Harus konsentrasi, panas, ya kan? Pasti kelelahan. Jadi dia lihat Yakub sedang memasak kacang merah. Apa yang dikatakannya kepada Yakub? Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah, capek sekali. Ya, jadi dia minta kepada Yakub. Nah, apa kata Yakub? Nah, Yakub licik sekali, ya kan? Harusnya kalau abangnya minta kacang merah, apalagi capek habis berburu, kasihlah hanya urusan kacang merah ya kan? Masa nggak kasihan sama abangnya kan? Tapi Yakub itu licik, dia ambil kesempatan. Dia mengatakan kepada abang, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Apa hubungannya ya kan? Harusnya bantulah, itu akan abangmu. Kasih. Tapi Yakub, wah dia licik. Dia bilang sama abangnya, jual kepadaku hak kesulunganmu, maka aku kasih ke kamu kacang merah. Gantinya adalah kacang merah kalau kamu jual hak kesulungan. Hak kesulungan itu artinya anak pertama dia yang akan mendapatkan berkat. Yaitu pada zaman dulu, dan saya rasa ada suku-suku tertentu seperti suku Nias juga. Anak pertama itu yang mendapatkan berkat dari papa mamanya. Dia penerus. Dia yang kalau dalam warisan pun dia yang paling besar mendapatkan warisan. Nah, itu anak sulung. Seperti Kerry, ya kan? Nah, tapi saya nggak tahu apakah begitu di suku Tionghoa ya. Tapi kalau suku Nias begitu. Zaman dulu juga begitu. Jadi dia minta Esau jual. Lalu apa kata Esau? Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Esau mengatakan hak kesulungan itu tidak begitu penting bagi dia. Dia meremehkan hak kesulungan. Kita melihat Esau ya, dia ini kan hak kesulungan itu kan adalah hal yang besar loh. Sesuatu yang sangat penting. Berkat sebagai anak sulung itu sesuatu yang sangat penting. Tapi dia menganggap remeh. Menganggap tidak penting. Nah, itulah sikap daripada Esau. Lalu Yakub mengatakan, kalau kita secara manusia kehidupan sehari-hari ya, kita sekarang, kita mengatakan, saya tidak percaya. Bersumpah dulu, baru saya percaya bahwa kamu akan jual hak kesulunganmu kepada saya. Ya kan? Begitu juga Yakub, dia mengatakan, bersumpahlah dahulu kepadaku bahwa kamu benar mau jual hak kesulungan. Lalu apa yang dilakukan Esau? Esau dia tidak berpikir panjang ya. Dia pergi jual. Dia mengatakan begini. Esau bersumpah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dia berikan hak kesulungan itu kepada Yakub. Dan setelah itu, demi makanan, dia jual itu, hak kesulungannya, Esau akhirnya makan dan minum. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ia memandang rendah hak kesulungan. Dia menganggap berkat dari Tuhan itu bukan sesuatu yang sangat penting. Ya. Nah, jadi itu adalah satu perbuatan kelicikan dari Yakub. Ya kan? Masa hanya gara-gara abangnya capek, dia lagi masak kacang merah, kamu harus meminta abangmu untuk menjual hak kesulungan. Kalau sekarang kita merasa, adiknya ini kok begitu itu ya,
tidak ada kasih gitu sama abangnya. Abangnya kan lagi capek, harusnya kasih lah. Tapi dia ambil kesempatan itu untuk mendapatkan hak kesulungan. Nah, jadi Yakub di sini licik ya. Yang kedua, perbuatan yang kita bisa melihat bahwa Yakub itu seorang penipu. Nah, suatu kali bapak mereka Ishak, dia menyuruh Esau pergi berburu, tangkap binatang. Lalu setelah itu masak dan bawa ke saya. Supaya apa? Supaya saya bisa makan dan saya memberkati kamu. Berkat anak kesulungan tadi. Waktu Ishak mengatakan itu, mama mereka Ribka mendengar perkataan itu. Lalu Ribka dia kerjasama dengan Yakub. Ribka mengatakan kepada Yakub, tadi saya sudah dengar dari papamu. Dia menyuruh Esau pergi berburu supaya dimasak hasil buruannya dan dibawa ke bapak mereka yaitu Ishak dan diberkati Esau. Lalu Ribka mengatakan begini, kamu pergi ambil kambing milik kita, bawa ke saya biar saya masak, lalu kamu bawa ke bapak kamu, supaya kamu yang diberkati berkat sulung itu, ya kan? Lalu Yakub mengatakan, tapi kan beda kalau Esau kan dia punya bulu-bulu ya kan, di tangannya, di lehernya. Sedangkan saya licin. Nanti kalau papa saya pegang saya, kok nggak ada bulu-bulunya, nipu ya, tak berbohong ya. Kata mamanya, tenang, aman. Nanti kulit binatang itu, kambing itu, dia kenakan di tangannya si Yakub. Kan kulit bulu kambing itu kan ada bulunya kan? Kulit binatang itu kan ada bulunya kan? Jadi dia kenakan di leher si Yakub sama di tangannya si Yakub. Lalu dia ambil jubah, baju milik Esau yang sangat indah, dia berikan kepada Yakub untuk dipakaikan supaya nanti papanya cium, baunya si Esau, ya. Jadi dia ambil bajunya si Esau, dia berikan kepada Yakub. Akhirnya setelah itu Yakub dia bawa hasil masakan dari kambing itu. Dan dia sudah dipakaikan kulit kambing, binatang kambing yang ada bulunya dan juga di tangannya, di lehernya dikenakan. Lalu apa kata Yakub kepada kepada Ishak? Bapak, lalu kata Ishak, ya anakku, siapakah engkau? Papanya tanyakan, siapa kamu? Lalu apa kata Yakub? Akulah Esau. Jadi Yakub berbohong atau tidak? Berbohong ya kan? Menipu ya kan? Dia tipu papanya. Dia bilang, aku Esau, padahal dia Yakub. Dia bilang, anak sulungmu telah aku lakukan. Nah, dia bilang lagi, telah aku lakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Maksudnya, perintah papanya kepada Esau, dia harus pergi berburu, dia harus olah hasil buruannya dengan masak. Yakub mengaku dia sudah lakukan itu. Dia berbohong lagi, ya kan? 2 kali ya kan? Pertama dia mengaku dia Esau, ya kan? Kedua dia mengatakan dia sudah melakukan apa yang diperintahkan papa. Berbohong 2 itu. Lalu dikatakan, bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku. Dia bilang, ini hasil masakan saya, hasil buruan saya, supaya Bapak memberkati aku. Nah, lalu papanya Ishak, karena papanya Ishak itu sudah tua sekali, dia sudah tak bisa begitu lihat lagi dengan jelas. Jadi kalau dia lihat Carrie seperti lihat Darren seperti lihat Esania, nggak jelas, ya kan? Ini contoh, ya. Karena nggak jelas, rabun, tahu rabun kan? Lalu dia bilang kepada Yakub, dia tidak tahu bahwa itu adalah Yakub ya. Jadi dia bilang, dekat. Dia bilang, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Karena dia tidak bisa jelas melihat. Nah sekarang dia mau raba. So, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Jadi Yakub dia mendekat. Nah ketika dia raba, dia pasti pegang leher kan. Ada bulunya nih.
Dia pegang tangan, ih ada bulunya. Nah, dia bilang begini, papa mereka, Ishak. Kalau suara Yakub itu kan, kalau suara tidak bisa kita tiru-tiru kan. Memang ada orang yang bisa tiru suara, tapi pun itu tidak bisa persis, ya kan. Pasti ada perbedaannya, ya kan. Apalagi kalau si Yakub, dia kan bukan ahli yang bisa mengubah suara, ya kan. Buktinya, Ishak, papa mereka langsung tahu. Dia mengatakan kalau suara Yakub ini. Tapi kalau tangan, dia karena setelah dia pegang tangan, ini tangan Esau. Padahal itu adalah kulit binatang kambing tadi yang ada bulunya dipakaikan kepada Yakub. Tapi akhirnya Ishak memberkati Yakub. Apa kata Ishak kepada Yakub? Ini berkatnya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Nah, ini berkat pertama ini. Bahwa hasil tanamannya akan berhasil, akan berlimpah-limpah. Ini berkat yang pertama yang dimiliki oleh Yakub. Sama seperti kalau kalian diberkati, kalian akan punya usaha dan usaha kalian itu akan berhasil, meluas dan terkenal dan terus maju. Wah, kalian pasti senang ya kan? Nah, begitu juga berkat Ishak kepada Yakub. Hasil tanaman kamu akan diberkati sehingga berlimpah-limpah gandum dan anggur. Itu berkat pertama. Berkat yang kedua, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Wah, berkat kedua adalah bahwa Yakub dan keturunannya akan menjadi Tuhan atas segala bangsa. Dikatakan semua bangsa akan sujud kepadanya. Ya kan? Nah, ini kan menuju kepada Tuhan Yesus. Di mana semua bangsa akan sujud kepada Tuhan Yesus. Walaupun sekarang belum, tapi akan ada waktunya bagaimana semua manusia akan sujud kepada Tuhan Yesus. Ya, akan takut di bawah kaki Tuhan Yesus. Ini berkat yang kedua ya, bahwa Yakub dan keturunannya akan menjadi tuan atas segala bangsa. Berkat yang ketiga, di sini dikatakan, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Kita tidak boleh mengutuk Yakub atau orang Israel. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan, kita kutuk Israel, tak boleh. Ingat loh janji Tuhan, siapa yang mengutuk Yakub dan keturunannya, dia akan terkutuk, dia yang dikutuk, orang itu yang dikutuk. Tapi kalau kita memberkati Israel, kita mendoakan hal yang, kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Ini janji Tuhan, ini berkat khusus Tuhan kepada Yakub. Jadi tiga ya, yang pertama, hasil tanaman akan berlimpah-limpah. Kedua, Yakub akan menjadi tuan atas segala bangsa. Ketiga, siapa yang memberkati Yakub akan diberkati. Tapi sebaliknya, yang mengutuk Yakub akan dikutuk. Lalu setelah dapat berkat itu, akhirnya Yakub pergi. Dan dia sudah dapat kan? Tiba-tiba Esau baru pulang. Dia olah makanannya, lalu dia bawa kepada papanya Ishak. Dan setelah itu barulah sadar bahwa Yakub telah menipu ayahnya. Berkat itu, yang khusus itu, yang istimewa itu, yang baik itu telah diberikan kepada Yakub. Jadi apa yang terjadi? Esau dendam dan berencana mau membunuh Yakub. Iya kan? Coba kalau kalian dalam posisi seperti Esau, marah tidak kalian sama saudara kalian? Marah. Contohnya ya, si Kerry, papa mamanya sudah belikan dia es krim satu yang bagus. Papa mamanya sudah bilang, Kerry, ini papa udah beli kamu es krim, oh yang enak, besar lagi. Oh, Kerry sudah senang. Papanya bilang, saya taruh di sini ya, di freezer, di kulkas, kasih sini. Ini untuk kamu ya, nanti jangan lupa. Iya.
Si Elisa dengar ada es krim ini, itu koko. Lalu waktu Carrie lagi mandi, diam-diam Elisa pergi ambil lalu dia makan. Lalu si Carrie balik, dia lihat, kok nggak ada es krim saya? Lalu akhirnya Carrie tahu yang mengambil adalah Elisa. Carrie, kamu marah tidak? Hah? Atau kamu bilang tidak apa-apa? Tidak marah pasti. Marah kan? Padahal itu hanya urusan es krim ya. Ini masalah berkat dari Tuhan yang sangat penting, yang menentukan hidup mereka loh. Esau dia marah, dia dendam loh, bahkan dia ingin membunuh Yakub, dia berencana membunuh Yakub. Wah, kita melihat juga Esau orangnya dia tidak ada kasih ya. Dia punya hati untuk membunuh Yakub, ya kan? Tapi nanti kita melihat Esau di akhir cerita dia mengasihi Yakub. Ya, dia tidak jadi membunuh Yakub. Jadi apa yang dilakukan oleh Yakub? Karena Ribka, mama mereka tahu, wah ini kalau bersama terus di sini di rumah bisa-bisa Yakub dibunuh oleh Esau, abangnya. Jadi dia suruh Yakub pergi jauh ke tanah Haran, ya. Dan sekalian juga di sana ambil seorang perempuan menjadi istrinya di tanah Haran, ya, kepada Laban ya, saudara mereka. Nah, jadi akhirnya Yakub pergi ke tanah Haran. Ya. Itulah cerita tentang Yakub adalah seorang penipu. Dia licik, mengambil hak kesulungan dari Esau dengan memintanya dijual. Yang kedua dia menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat itu. Jadi kita melihat bagaimana Yakub itu seorang penipu. Yang ketiga yang akan kita pelajari, Allah menunjukkan anugerah dan belas kasihannya kepada Yakub meskipun dia melakukan muslim. Nah, tapi kalian mungkin bertanya, tapi kenapa Tuhan yang memilih Yakub? Padahal kita jelas-jelas tahu Yakub itu dalam hidupnya dia adalah seorang penipu. Walaupun tidak sepanjang hidupnya ya, kita melihat nanti dia bertobat. Tapi kita melihat cerita awalnya dia adalah seorang penipu. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu memilih seseorang bukan karena dia baik, sama seperti kita. Dia pilih Steve, Tuhan pilih Steve bukan karena Steve adalah orang baik, tapi karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong Steve nantinya untuk bisa berubah. Sama seperti Tuhan juga memilih Lose Jansel. Lose Jansel sangat tidak layak dalam hidup sehari-hari. Kalau dilihat perbuatan baik pun tidak layak sama sekali. Tapi Tuhan memilih Lose Jansel karena kemurahan Tuhan. Semuanya belas kasihan Tuhan. Jadi kita harus bersyukur. Lihat apa kata firman Tuhan. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Tuhan mengasihi Yakub. Itu adalah hak Tuhan. Siapa dia mau kasih? Dikatakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi murni adalah kemurahan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Jadi dia mengasihi Yakub bukan karena Yakub adalah awalnya orang baik, orang ini. Enggak, Tuhan tidak melihat perbuatan baik. Tapi semuanya belas kasihan. Pun kalau dilihat perbuatan baik daripada Yakub, tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi Yakub karena itu adalah murni ya belas kasihan Tuhan. Bisa mengerti? Jadi kamu jangan mengatakan saya bisa jadi orang Kristen, saya bisa nantinya masuk surga. Ya karena saya sih ya lebih baiklah daripada orang tidak. Sama sekali tidak. Bahkan Tuhan harus bekerja mengubah sifat-sifat kita supaya kita bisa menjadi baik. Semuanya karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Bisa mengerti? Jadi dikatakan aku menaruh belas kasihan kepada siapa? Tuhan menaruh belas kasihan. Apa kata firman Tuhan? Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan Allah. Jadi bisa mengerti bahwa Tuhan memilih Yakub karena murni belas kasihan Tuhan, kehendak Tuhan. Kemauan Tuhan. Bukan karena Yakub orang baik. Kalaupun Yakub berusaha berbuat baik, tidak akan bisa
ya dinilai layak di hadapan tetap sebagai orang berdosa. Sama seperti kita. Makanya kita harus selalu bersyukur sama Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan memilih kita ya. Nah, yang keempat yang harus kita pelajari adalah Allah mengubah Yakub. Kita tadi melihat bahwa Yakub adalah seorang penipu kan? Tapi Tuhan kan sudah memilih dia. Apakah dia boleh terus-menerus menipu sepanjang hidupnya? Tidak boleh kan? Ketika Tuhan sudah memilih kita, maka Tuhan akan bekerja mengubah hidup kita. Kalau dulu kita suka bohong, suka marah-marah, nah Tuhan mengubah hidup kita. Semakin hari semakin berkata jujur. Semakin hari semakin menahan emosi kita, sabar. Tuhan bekerja, Tuhan menolong. Demikian juga kepada Yakub. Lihat, tadi dia pergi ke tanah Haran, ya kan? Dan dia tinggal di tanah Haran bersama dengan keluarga dari mamanya Ribka, yaitu Laban, selama 20 tahun. 20 tahun loh dia berada di sana. Tetapi suatu kali Tuhan memerintahkan Yakub untuk pulang ke tanah Kanaan, karena tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan, tanah Israel yang sekarang ya. Dan apa yang dilakukan oleh Yakub? Ketika dia menerima perintah Tuhan untuk balik ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Yakub dia tunduk, dia patuh, dia taat. Demikian juga kita. Kita ketika mendengar firman Tuhan kita harus taat. Nah, kita melihat Yakub dia patuh kepada Tuhan. Artinya sudah ada perubahan ya. Kalau sebelumnya dia selalu ikuti apa yang dia mau. Bahkan untuk mendapatkan hal yang sangat penting yang milik orang, karena dia mau rebut bagaimana caranya. Tapi kita melihat sekarang Yakub dia adalah seorang yang mau patuh, mau taat perintah Tuhan. Ya, jadi dia pulang. Lalu dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, itu berarti ketika dia pulang dia akan ketemu dengan abangnya kan? Siapa nama abangnya? Esau. Tadi di firman Tuhan mengatakan Esau sangat marah sama dia kan, mau membunuh dia kan? Kira-kira sekarang mau bertemu. Yakub takut tidak? Takut pastinya kan? Takut. Abang saya kemarin saya tipu. Lalu sekarang dulu dia begitu dendam sama saya, dia mau bunuh saya. Sekarang saya mau ketemu sama dia, matilah sudah. Ya kan? Pasti udah saya dibunuh oleh Esau. Jadi dia takut, lalu dia bilang kepada istri dan anak-anaknya dan semua hamba-hambanya, kita bagi 2 kelompok. Jadi kelompok pertama maju dulu, kelompok kedua istri dan anak-anaknya itu tinggal di belakang. Itu kelompok kedua. Tujuannya apa? Kalau kelompok pertama ini cepat duluan nanti ketemu dengan Esau. Kalau Esau masih marah, ya kan, benar-benar masih menyimpan dendam, lalu dia bunuh yang kelompok pertama itu, maka kelompok yang kedua ini masih ada kesempatan bisa melarikan diri. Ya kan? Makanya dibagi. Kelompok pertama dulu maju, berapa jauh, baru habis itu kelompok kedua maju. Supaya kalau kelompok pertama dibunuh oleh Esau dan pasukannya, nah, kelompok kedua ini masih punya kesempatan melarikan diri, menyelamatkan diri. Jadi itu tujuannya. Jadi dia mau melihat bagaimana situasi, apakah Esau masih marah atau tidak. Dia takut ya. Tetapi kita melihat Yakub, dia sudah berubah. Dia sudah berubah, dia sekarang mengandalkan Tuhan. Dan dia menyadari dia orang berdosa. Lihat apa kata Esau, Yakub. Ya Allah, nenekku Abraham dan ayahku Ishak. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Jadi dia percaya kepada Allahnya Abraham, Allahnya bapaknya Ishak, dan juga yang telah berfirman kepadanya balik ke tanah Kanaan. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu. Kita melihat bagaimana Yakub dia sekarang menyadari dia orang berdosa. Dia ada perubahan sekarang ya kan? Kalau sebelumnya dia merasa
menipu papanya itu adalah hal yang benar, biasa saja. Dia tidak merasa menyesal, dia tidak merasa berdosa kan? Tapi di sini sekarang dia menyadari. Mengatakan, Tuhan, sekali-kali aku tidak layak mendapatkan kasih Tuhan. Kenapa? Karena saya orang berdosa. Dia merendahkan diri kan? Nah, dia ada perubahan hidup. Dan dikatakan di sini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Dan dia juga menyadari bahwa segala harta yang dia miliki, istri, anak-anaknya, dan semua harta binatang-binatang apapun itu, dia sekarang dia percaya bahwa semuanya itu bukan karena usahanya, tapi karena pemberian Tuhan. Berkat dari Tuhan. Jadi dia kembali lagi menunjukkan bahwa Yakub ini sudah berubah. Jadi adik-adik, semua yang kita miliki ini jangan kamu bilang, karena kehebatan papa mama saya, karena kehebatan saya. Bukan. Itu pemberian Tuhan, berkat Tuhan. Maka kan kalian harus bersyukur. Kalau kamu bisa juara 1, juara 2, dapat nilai excellent, kamu jangan, kalau saya orang hebat. Kamu harus sadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Kamu harus bersyukur sama Tuhan. Apalagi yang dikatakan Yakub? Nah sekarang lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Nah sekarang dia meminta pertolongan Tuhan. Dia tidak lagi bersandar pada dirinya sendiri. Saya bisa. Tapi dia tahu Tuhan yang bisa menolong dia. Bukan karena kehebatannya. Dia mengatakan, sekarang lepaskanlah aku. Dia meminta pertolongan daripada Tuhan. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu dan dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Jadi di sini kita melihat bagaimana Yakub itu dia sekarang bertobat. Dia ada perubahan hidup. Dia menyadari dirinya adalah orang berdosa, semuanya karena kasih Tuhan. Dia menyadari semua yang dia miliki, harta benda, apapun itu, istri dan anak-anak, itu adalah pemberian Tuhan. Dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhanlah yang bisa menyelamatkan dia. Makanya dia datang bertobat. Jadi bagaimana Tuhan bekerja mengubah hidupnya. Kalau tadi seorang penipu, ya kan? Kalau tadi dia merasa tidak masalah. Kalau tadi sebelumnya dia bersandar pada dirinya sendiri. Sekarang tidak, dia berubah. Dia menyadari orang berdosa, semua yang dimiliki dari Tuhan dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tuhan yang bisa menyelamatkan. Makanya dia datang. Jadi Tuhan mengubah hati ya. Dan apakah Tuhan mendengarkan doa Yakub? Ya, Tuhan dengarkan doa Yakub. Ternyata kelompok pertama jadi ketemu dengan Esau, mereka tidak dibunuh. Artinya Esau tidak dendam lagi. Ketemu dengan Yakub. Apa kata firman Tuhan? Esau itu memeluk Yakub dan bertangis-tangisan. Ya, dia cium Yakub, dia peluk, cium sebagai saudara. Benar-benar dia sayang. Kalian tahu kan kalau misalnya kalau abang atau papa mama baru pulang kan, udah lama nggak ketemu kan, pas dia peluk kalian dan cium kening kalian, cium pipi kalian, begitu sayang, kangen, ya kan? Begitu juga abang. Dia bertangis-tangisan. Dia tidak marah lagi kepada Yakub, malah dia benar-benar mengasihi Yakub. Kenapa? Karena Tuhan mendengarkan doa Yakub. Ya, perhatikan, selalu bersyukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang diberikannya kepada kita. Jadi kamu harus selalu bersyukur. Kamu bisa menjadi orang Kristen itu karena kemurahan Tuhan. Karena melalui Tuhan Yesus kita bisa diampuni dosa-dosanya. Kita bisa pergi ke surga, jaminan ke surga. Karena Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya dan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi jangan pikir karena saya orang hebat, karena papa mama saya orang tidak, karena kasih Tuhan. Jadi kamu harus bersyukur. Kalau kita memiliki barang, kita bisa punya inilah, kita punya inilah. Kalau kita bisa dapat ujian yang bagus nilainya, atau apapun itu, kamu harus sadari itu semuanya pemberian Tuhan. Kamu harus bersyukur. Kalau kamu bisa makan, masih bisa minum, kamu masih bisa pergi ke KFC, kamu juga harus sadari semuanya pemberian Tuhan, berkat daripada Tuhan. Kamu harus bersyukur sama Tuhan. Bisa mengerti? Jadi semuanya yang kita miliki, kita harus
bersyukur sama Tuhan. Yang kedua, kita berdoa agar Tuhan menolong supaya kita lebih bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Dan juga harus berdoa, Tuhan, ubahkan hati saya seperti Yakub. Kalau Yakub tadi sebelumnya penjahat, tapi sekarang dia sudah berubah. Maka ubahkan hidup saya juga. Kalau dulunya awalnya saya suka marah sama orang tua, apa yang tidak didengarkan oleh orang tua, keinginan saya komplain, saya bersungut-sungut, saya ngambek. Tapi sekarang Tuhan ubahkan hidup saya, supaya saya lebih menghormati kata orang tua. Saya lebih sayang kepada orang tua. Kalau sebelumnya saya suka berantem, sekarang Tuhan ubahkan hidup saya, supaya saya lebih sabar, lebih mau memaafkan. Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan mengubah hati setiap adik-adik, supaya kita semakin serupa dengan Kristus dalam sifat-sifatnya, dalam kasihnya, dalam kesabarannya. Kita semakin serupa dengan Kristus dalam kekudusan. Kita jauhkan hal-hal yang berdosa. Tuhan akan bekerja. Tapi kita harus berdoa, Tuhan tolong saya. Maka Tuhan akan menolong. Apakah kalian mau hidup kalian diubah semakin baik di hadapan Tuhan? Mau? Mau ya? Ada yang tidak mau? Semua mau. Kita harus semakin bertumbuh, karena itulah yang Tuhan mau. Kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Maka kita harus semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu saja cerita firman Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa segala yang kami miliki, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan, murni karena belas kasihan Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada Engkau. Dan juga tolong kami supaya dalam hidup kami, Tuhan bekerja mengubah hati kami. Agar kami semakin bertumbuh, semakin hidup serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih, di dalam kekudusan. Tuhan tolonglah kami ya Tuhan, untuk bisa hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.